Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat nih. Nah, kita lanjutkan lagi ya di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Masih di subtema 2, yaitu pelajaran IPA. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Masih melanjutkan di subtema yang kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar penyesuaian tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan ke penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Setiap hewan memiliki ciri khas, baik bentuk tubuh maupun perilaku. Ciri khas tersebut biasanya sesuai dengan cara hidup dan habitat hewan tersebut. Ciri khas hewan tersebut juga membantu hewan bertahan hidup di lingkungannya. Dan yang terakhir, ciri khas hewan tersebut juga untuk melindungi diri mereka dari makhluk hidup lainnya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah hewan kelelawar. Ciri dari hewan kelelawar yaitu dia termasuk hewan nokturnal. Apa sih hewan nokturnal itu? Hewan nokturnal adalah hewan yang beraktivitas di malam hari. Artinya hewan ini ketika mencari makanan bukan di siang hari, tetapi malam hari. Selanjutnya, kelelawar itu mempunyai kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan mengetahui arah terbang, makanan, dan bunyi dengan frekuensi tinggi. Jadi, walaupun malam hari, kelelawar akan mengetahui di mana kemudian makanannya berada. Selanjutnya, burung hantu. Sama dengan kelelawar, dia termasuk hewan nokturnal. Artinya, dia beraktivitas di malam hari. Nah, uniknya burung hantu ini lehernya bisa berputar 180 derajat yang fungsinya untuk mengelabui mangsanya. Penglihatan dan pendengarannya sangat tajam. Burung hantu itu juga mempunyai bulu yang bisa meredam suara sehingga bisa terbang tanpa adanya suara. Yang ketiga, kita lihat ya gambar tokek dan cicak. Mereka termasuk hewan insektivora. Apa itu? Yaitu hewan pemakan serangga. Keunikan dari tokek dan cicak adalah mempunyai zat perekat di kaki sehingga bisa berjalan di langit-langit rumah. Jadi kalau kalian lihat, cicak tidak akan jatuh ya walaupun mereka berjalan di langit-langit rumah kita. Selanjutnya adalah penguin. Nah, kita lihat ya gambar penguin ini. Yang pertama, terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah jika terkena air. Kakinya berselaput untuk membantu berenang. Bulunya berwarna hitam agar lebih banyak menyerap panas. Kita lihat sayapnya. Sayapnya berbentuk sirip. Untuk apa? Untuk membantu berenang dan mencari makan di air. Selanjutnya adalah hewan unta. Coba kalian lihat,
biasa kita lihat di mana? Betul, mereka biasa ada di padang pasir ya. Kita lihat keunikan dari unta ini. Bulu mata yang lebat untuk mencegah pasir masuk ke mata. Kalian lihat ya, kalau unta ini punya bulu mata yang sangat lebat. Rambut yang tebal dan berwarna terang untuk melindungi diri dari panas siang hari dan dingin pada malam hari. Lihat lagi, tapak kakinya itu lebar, memudahkan berjalan di pasir. Nah, bagian atasnya kita lihat nih, memiliki punuk. Nah, fungsinya punuk ini adalah untuk menyimpan cadangan energi. Nah, perutnya itu besar. Dia bisa menyimpan makanan dan air dalam jumlah banyak, sampai 57 liter air. Wah, kebayang ya. Jadi unta ini sangat bisa menyimpan sampai 57 liter air di perutnya. Nah, ada juga hewan yang menyesuaikan dirinya untuk melindungi diri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, memiliki sengat, bisa, dan racun. Contohnya, sengat. Misalnya pada ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah. Bisa, yaitu pada ular. Dan racun, ini contohnya pada katak beracun. Selanjutnya, memiliki tempurung atau cangkang keras. Coba tebak, kira-kira yang memiliki tempurung itu hewan apa? Ya betul, contohnya pada kura-kura dan penyu. Nah, ini dia ya, contoh dari gambar kalajengking, katak beracun, dan kura-kura. Mengecoh pemangsa. Ibu garis bawahi dulu ya. Untuk mimikri dan kamuflase, penjelasannya berbeda dari buku cetak. Ya, jadi kalian lihat lagi nanti di buku cetak itu akan berbeda dengan yang ibu bahas. Ya, berbeda antara mimikri dengan kamuflase. Selanjutnya, mimikri. Mimikri adalah kemampuan pada hewan yang dapat menyesuaikan corak tubuh sesuai dengan lingkungannya. Contohnya pada bunglon. Ya, kalau di buku cetak itu bunglon termasuk kamuflase, tapi sebenarnya bunglon itu adalah mimikri. Yang kedua adalah kamuflase, yaitu kemampuan menyamar pada lingkungan sekitar. Contohnya kita lihat pada belalang daun, ngengat, dan kadal. Nah, kalian bisa lihat ya contohnya pada mimikri. Jadi pada bunglon itu dia bisa berubah sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Tapi kalau belalang daun, mereka akan mencari tempat yang sama dengan tubuhnya. Selanjutnya adalah autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah kemampuan untuk memutuskan ekor. Contohnya pada cicak dan kadal. Selanjutnya, menyemprotkan tinta. Ini pada gurita, cumi-cumi, dan sotong. Dan terakhir, untuk melindungi dirinya adalah memiliki duri. Hewan yang memiliki duri contohnya pada landak, ikan buntal, dan landak laut. Nah, ini adalah contohnya ya, gurita dan landak. Nah, ini yang akan kita renungkan setelah mempelajari materi tadi. Kita lihat ya,
Terkadang seseorang mendapat takdir yang tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian dia tidak bersabar dan mengira bahwa Allah telah memberikan keburukan pada dirinya. Kita lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dari ayat ini kita lihat ya, berprasangka baik kepada Allah atas takdir apapun yang Allah tetapkan bagi kita adalah sumber kebahagiaan. Berprasangka baik akan memberikan energi positif pada diri kita, sehingga membuat kita selalu berupaya menyesuaikan diri dengan takdir yang Allah beri. Mari selalu berprasangka baik kepada Allah dengan cara bersyukur dan bersabar atas semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.